Sebagian masyarakat memang rata-rata seperti itu. Jadi tertarik karena ada satu kekuatan yang dianggap dimiliki oleh benda tersebut ya gitu. Bagi saya hal seperti itu proses, tidak apa-apa untuk awal. Tapi kemudian ketika ingin mereka memahami lebih jauh, ya disitulah kemudian saya berdakwah kepada mereka. Artinya boleh suka, tapi jangan sampai berlebihan dalam mengkultuskan kayak gitu. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi sampai ada kata-kata umpamanya kalau ndak bawa pusaka ini maka saya mungkin akan mengalami kecelakaan dan seterusnya. Madura, kali ini kita berada di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, tapi kita tidak membahas tentang pondoknya. Kami akan membahas tentang kiai kita yang punya strategi dakwah atau metode dakwah berbeda dengan kiai lainnya, yakni menggunakan benda-benda pusaka. Bahkan beliau sempat dijadikan subjek penelitian pasca sarjana di objek penelitian pasca sarjana di Win Suka Sunan Ampel. Oh, Win Sunan Ampel Surabaya. Ya, Win Suka Sunan Ampel ya. Dua kali ya kayak. Dua kali untuk tesis. Yang satu berjudul kurang lebih judulnya dakwah kultural ya di masyarakat. Yang pertama itu untuk masyarakat mantan preman. Mantan apa preman? Preman juga. Preman ya. Iya. Dakwah untuk kalangan preman. Iya. Yang kedua masyarakat patologis. Patologis. Iya. Itu berkaitan langsung dengan benda-benda pusaka ya, kayak cara antum masuk ke mereka. Iya. Memang pertama Sumenep itu kan kota keris. Yeah. Dan karena kota keris, saya menganggap ini kemungkinan besar jadi masyarakat itu memang suka dengan pusaka. Tunggu dulu Kiai, saya belum memperkenalkan antum ini. Oh iya. Tretan Madura, beliau adalah Kiai Bagus Amirullah. Ini. Di Al-Amin ini beliau merupakan menantu dari pendiri pondok ini, Kiai Idris Jauhari almarhum Allahumma dan beliau juga memegang jabatan apa Kiai? Di Majelis Akwan. Majelis Akwan. Ini. Anggota atau ketua? Anggota Majelis Akwan. Anggota Majelis Akwan yang terdiri dari 10 ya, 10 kiai Iya. ya. Terdiri dari 10 kiai. Jadi di Al-Amin ini ada Majelis Kiai, ada Majelis Akwan. Ini. Majelis Kiai 7 orang, Majelis Akwan 10 orang. Nah, salah satunya adalah Kiai Bagus Amirullah ini. Kami biasa memanggil beliau Kiai Amir. Kembali ke pertanyaan tadi Kiai. Ini. Berdakwah ke kalangan preman atau ke masyarakat di kalangan tertentu. Ini. Apa metode ini efektif atau tidak? Pertama munculnya ini jadi ketertarikan untuk terjun di masyarakat. Di masyarakat sebenarnya bukan benar-benar preman ya sebenarnya. Saya dulu mengklasifikasi masyarakat itu ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama ada masyarakat yang syariatnya sudah baik dan mereka mau datang di pengajian-pengajian, sehingga ini masyarakat yang pada umumnya mungkin banyaklah meningkat pengetahuan keilmuan agamanya. Nah, kemudian ada masyarakat yang syariatnya itu kurang baik, tapi dia masih mau datang di pengajian-pengajian. Jadi ada penambahan ilmu dan tentunya ada potensi untuk bisa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ini ada masyarakat yang syariatnya kurang dijalankan dan dia tidak mau datang pengajian karena malu, karena dianggap mungkin punya kesalahan-kesalahan di masyarakat kayak gitu itu. Nah, ini kelompok masyarakat ini yang kemudian menjadi sasaran yang benar-benar saya merasa sebenarnya mereka bagaimana cara mendekati mereka. Nah, ketika itu saya datang ke warung, saya lihat mereka masing-masing mengeluarkan pusaka. Pusaka-pusaka, ada yang bawa gulu berupa tombak itu, ada yang keris itu. Saya bawa ini.
pada saat itu. Saya ingin mereka saling mengenalkan dengan sarana pusaka, saya mengenalkan. Awalnya tidak kenal, tapi kemudian karena kita memiliki hobi yang sama, disitulah perkenalan awal. Terus saya main ke rumah mereka, silaturahim, numpang sholat jamaah, numpang sholat karena memang biasanya saya datang di saat-saat hampir mendekati waktu sholat. Nah, di situ kesempatan untuk numpang sholat. Kemudian sedikit demi sedikit mereka ikut sholat berjamaah seperti itu. Nanti waktunya asar pindah ke tempat yang lain seperti dulu, itu seperti itu. Dan itu yang dijadikan objek penelitian mereka. Berarti Kiai dakwah menggunakan metode pusaka ini bukan adu kekuatan pusaka, bukan? Bukan, ya? Tidak. Tetapi masuk ke hobinya kalangan tertentu. Ya? Ya? Hobi kalangan dari masyarakat di sini khususnya. Berarti dengan masuk ke hobi antum lebih diterima ya? Lebih mudah diterima. Mereka lebih tertarik. Sehingga mereka yang tidak pernah masuk ke Al-Amin itu datang silaturahim kepada saya di tempat kami, di situ di tempat yang tadi kita singgah sebentar. Nah, itu untuk melihat beberapa koleksi pusaka. Oke, ini antum masuk ke kesenangan terhadap pusaka itu keinginan untuk masuk ke komunitas tertentu yang suka pusaka, atau memang dari dulu dari kecil sudah suka pusaka terus matching gitu loh dengan sasaran dakwah antum? Kalau dari kecil saya suka hobi. Hobinya itu di seni budaya. Cuman kalau pusaka saya baru mengenal setelah ya berkumpul dengan mereka, dengan para masyarakat ini, baru saya mengenal pusaka itu. Oh, jadi murni antum ini mau nyari pusaka hanya untuk dakwah ya? Iya, untuk lebih dekat dengan masyarakat itu. Tapi akhirnya suka terhadap? Alhamdulillah, cuma tidak banyak, beberapa lah. Yang penting ada saya punya gitu. Jadi kayak gulu ada, keris ada, yang dari ini ada gitu. Tidak terlalu banyak. Oke, Kiai. Sekarang antum sudah punya pusaka. Sasaran dakwah antum juga sudah bermain pusaka. Ketika sudah ketemu nih, bagaimana cara antum memasukkan nilai-nilai Islam kepada mereka atau mengajarkan ajaran agama kepada mereka? Jadi dengan hobi itu kan sebenarnya pendekatan persuasif ya kepada mereka. Pertama, biasanya mereka itu berawal dari memiliki masalah. Jadi baik itu masalah keluarga, nah itu, kemudian masalah pribadi. Nah, disitulah kemudian kita bisa memberikan dakwah secara bil hal mungkin diantaranya, terus bil lisan juga. Jadi tidak bisa kita kemudian memberikan kamu harus begini, tidak boleh begini, tidak bisa. Tapi dengan kebutuhan mereka itu kita ajak dan sekaligus kita doakan itu. Jadi kalau kemudian mereka itu berhenti dari pekerjaan yang buruk sebelumnya, itu juga saya kira bukan murni karena saya, tapi saya selalu mendoakan mereka. Jadi Allah memberikan hidayah. Solusi itu saya sering menyampaikan pada mereka, solusi adalah hidayah. Jadi saya ajak mereka untuk bagaimana menyelesaikan masalah mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti antum menunggu mereka curhat dulu ke antum baru? Itu iya, itu momen yang tepatnya di situ. Jadi kita bisa masuk ketika mereka membutuhkan. Itu diantaranya. Cuman sebelumnya ya kita ya tidak kemudian mendekatkan mereka harus begini, tidak. Jadi pada saat momen itu masuk, kita lebih mudah untuk memberikan saran, masukan kepada mereka itu. Jadi gimana antum kok berani masuk ke kalangan preman? Iya. Pertama sebenarnya untuk preman itu kadang mungkin orang menganggap suatu yang menakutkan karena latar belakangnya. Justru ketakutan itulah yang kemudian menjadi tantangan saya. Ya mereka kalau selalu tidak ada orang yang mau mendekati mereka, kemudian siapa lagi yang akan bisa membantu mereka untuk kebutuhan-kebutuhan rohani mereka itu. Jadi tidak ada takut kalau saya tidak takut. Lawang sama ternyata. Ketika kita ketemu sharing, ya tidak ada sesuatu yang kita. Justru yang kita takutkan dari mereka itu apabila kemudian mereka tidak ada yang menyentuh dalam siraman-siraman rohani itu, dan kemudian mereka tidak berubah. Ketika saya tanya, mereka membutuhkan sebenarnya, dan sangat berterima kasih ketika mereka itu bisa diajak dan didekati, itu mereka sangat senang. Gitu. Ketika antum masuk berdakwah ke kalangan itu, bagaimana respon keluarga? Kalau keluarga saya memang sudah izin sebelumnya. Kan berawal dari dulu itu saya bermimpi ketemu dengan almarhum Kiai Idris. Kemudian Abah itu memberikan simbol
isaroh ketika itu dalam mimpi, kemudian saya renungkan, dan disitulah saya kemudian berinisiatif untuk keluar berdakwah di luar. Dan itu pun saya izin kepada Kak Gozi, kepada Kiai Gozi, saya sampaikan, beliau mengizinkan, silakan, tidak apa-apa. Kepada istri saya, kepada Umi saya izin, tidak apa-apa, tapi hati-hatilah. Tapi insya Allah beliau percaya dengan saya, percaya. Artinya keluarga sangat mendukung. Mendukung, ya? Nggih. Karena didasarkan tadi itu ya. Nggih. Kepercayaan itu. Kiai, kalau antum kan di sini semua tahu antum kiai di sini. Masyarakat juga sudah pada kenal antum kiai. Ketika antum kok kiai pegang-pegang pusaka, bawa pusaka, nyimpan banyak pusaka gitu. Iya. Ada kekhawatiran nggak ini nanti orang beranggapan berbeda itu ke antum? Nah, itu sesuai dengan prasangkanya masing-masing. Yang kalau bagi saya memang kan kalau pusaka itu ada sebagian orang yang menganggap syirik, kemudian ada yang menganggap tidak boleh. Tapi perlu kita ketahui juga di Sumeneb kan kota keris juga. Dan saya kira untuk masalah kekhawatiran itu selama ini memang ada beberapa suara-suara seperti itu. Cuman saya membiarkan, saya anggap prasangka mereka masing-masing lah yang menilai itu. Dan saya tidak harus mengikuti prasangka mereka itu. Siap. Oke, mungkin antum bisa menjelaskan kepada kami ya, orang-orang yang belajar di agama. Bagaimana sih agama menurut persepsi antum melihat benda-benda pusaka? Iya. Untuk benda-benda pusaka, pertama memang saya beberapa waktu yang lalu sering saya mengikuti pengajiannya Gus Baha itu. Jadi Gus Baha menjawabnya itu menarik, saya kira. Saya buat kesimpulan saja sebelum daripada kita membahas dari kitab ini seperti itu. Ya kita dari Gus Baha itu beliau menyampaikan bahwasanya ya kalau orang desa mungkin pusaka itu dibawa kemana-mana, tidak bawa itu tidak enak gitu. Nah, tapi kalau orang kota tidak bawa ATM kemana-mana itu juga tidak enak. Jadi saya kira nilainya bagaimana dia itu mengkultuskan apa yang dia bawa, itu yang kemudian menjadikan seorang itu bisa dianggap sirik, dikhawatirkan kepada arah sirik. Kalau membawa pusaka, ya saya kira tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Saya pribadi menganggapnya tidak ada masalah. Cuman kalau santri ya tidak boleh lah. Oke, Tretan, nanti habis ini kita akan ke tempatnya Ki Amir untuk melihat beberapa koleksi pusaka beliau dan beliau akan menjelaskan tentang pusaka-pusaka tersebut. Kita lanjut jalan ke sana. Ini beberapa pusaka mewakili pusaka-pusaka yang lain yang ada. Yang sering saya bawa tongkat ini. Ini keris era Panembahan Somala. Panjang kurang lebih sekitar 55 cm. Dan keris pusaka Sumeneb. Warangkanya dari kayu santeki. Kemudian ini juga pusaka Sumeneb. Ini kalau katanya orang pamor Tunjung Derajat Pancoran. Ini pusaka Kandangan Sumeneb juga. Adapun yang ini adalah pusaka Bugis. Jadi kerajaan Bugis. Termasuk ini yang saya suka diantaranya. Ini lafal kinatah lafal dan falsafah serta maknanya yang sebenarnya menjadikan saya salah satunya tertarik dengan pusaka-pusaka lafal ini. Ini salah satu bukti era Islam. Jadi di pusaka-pusaka ini era kejayaan-kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan ini tongkat, mungkin kalau dulu ini era Majapahit akhir, bisa di sekitar era Gajah Mada. Jadi Majapahit akhir di mana Islam mulai masuk di Majapahit. Mungkin era-era Wali akhir itu ya. Di sini ada kinata aksara Jawa, di sini ada lafal. Ini falsafahnya dari setiap beberapa pusaka ini saya yang menarik itu falsafahnya, filosofi di dalam keris itu. Oke, Tretan Madura, kita sudah lihat beberapa koleksi
pusaka yang dimiliki Kiai Amir. Tapi Kiai, antum ini mau jadi kolektor, artinya disimpan barang-barangnya atau untuk selain didakwahkan ya, dibawa untuk berkumpul dengan komunitas-komunitas pemegang ini, sampai digunakan untuk apa lagi? Kalau untuk koleksi, iya. Cuman untuk menjadi kolektor tidak mungkin. Karena ini saya sebagai simbol sarana gitu, untuk berdakwah itu prioritas utama. Artinya rata-rata dari semua pusaka yang saya dapatkan ini emang pemberian hadiah. Jadi pemberian hadiah ya awalnya punya satu kemudian berkembang dari ini hadiah, ini almarhum Pak Iyu memberikan ini, kemudian ini beberapa hadiah itulah. Jadi saya simpan saja, tidak untuk saya jual. Kalau biasanya rekan-rekan antum kalau datang itu bertemu itu ada juga yang datang ke sini atau antum yang lebih banyak ke rumah? Itu sesuai dengan perkembangan perjalanan ya. Akhirnya ketika sudah kenal, sebagian dari mereka tertarik untuk silaturahim juga ke sini. Di antaranya ada juga yang kepingin melihat beberapa pusaka kayak gitu. Tapi intinya kan ini suatu pendekatan. Jadi pendekatan itulah yang saya butuhkan kayak gitu. Jadi saling mengenal, kemudian punya hobi yang sama. Terus dari situ kemudian saya bisa mengenal temannya mereka, dari temannya berhubung kenal sampai banyak lah kenal kayak gitu. Oke, antum kan kabar-kabarnya pernah ada orang punya kebutuhan gitu kan, antum bantu melalui pusaka ini dan mereka jual, itu nggak rugi nggak buat sampean gitu? Alhamdulillah tidak rugi sama sekali, karena ada satu jadi pernah ada memang beberapa orang itu datang ke sini punya masalah keuangan gitu. Saya mau memberikan, kalau saya berikan uang kepada mereka maka itu akan nominalnya ya terbatas sebesar itu. Saya berikan kepada mereka ya apa yang saya punya, keris pernah saya kasihkan, keris punya berupa tombak itu saya kasihkan, jual. Jadi sekaligus mengajari mereka untuk berusaha. Nah, kemudian mereka menjual, mereka beritahu ke saya, Pak Yai, yang sama kasih itu laku, ditawar sekian, berapa nominal, ada yang pernah 2 juta gitu. Terus gimana? Ya sudah, uangnya buat sampean. Padahal yang saya berikan kepada dia itu bukan pusaka yang saya beli dengan seharga 2 juta, atau mungkin saya dapatnya min haitsu la yahtasib dikasih itu. Jadi kalau kemudian saya beri uang 200.000 itu mungkin akan sedikit. Tapi saya beri pusaka yang saya dapat dengan harga 200.000, kemudian dia bisa jual harga 2 juta, itu kan berarti kan berkembang gitu namanya. Dan di situ mereka mau usaha kayak gitu untuk bekerja gitu. Oke, kalau kayak orang awam seperti saya ya, saya pernah suka keris, kemudian kita malah, oh ini punya kekuatan ini gitu kan ya. Kemudian saya tertarik untuk membelinya. Wajar nggak orang seperti itu menurut antum? Di sebagian masyarakat memang rata-rata seperti itu. Jadi tertarik karena ada satu kekuatan yang dianggap dimiliki oleh benda tersebut ya gitu. Bagi saya hal seperti itu proses, tidak apa-apa untuk awal. Tapi kemudian ketika ingin mereka memahami lebih jauh, ya disitulah kemudian saya berdakwah kepada mereka. Artinya boleh suka, tapi jangan sampai berlebihan dalam mengkultuskan kayak gitu. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi sampai ada kata-kata umpamanya kalau ndak bawa pusaka ini maka saya mungkin akan mengalami kecelakaan dan seterusnya. Nah, itu hal itu seperti yang kita arahkan, kemudian kita bimbing minimal tidak sampai ke arah ke sana gitu. Ya. Yang mengkhawatirkan kepada syirik gitu. Siap. Itu nilai dakwah untuk beberapa orang tertentu biasanya. Artinya tidak semuanya kita suarakan seperti itu, hanya beberapa orang yang perlu, yang bisa lah. Kira-kira orang ini bisa nggak diberi masukan seperti itu. Kalau nggak bisa ya biarkan proses dulu gitu. Antum menurut antum deh, sampai kapan kira-kira antum menjadi orang yang berdakwah melalui dengan media pusaka untuk bisa masuk ke komunitas tertentu itu? Media pusaka ini kan salah satu dari metode, salah satu media ya. Selain media pusaka, saya juga menggunakan media-media yang lain juga. Kayak diantaranya melalui Lembaga Psikologi Terapan Al-Amin ini, LPSIKA ini,
saya gunakan juga sebagai media untuk berdakwah juga. Itu diantaranya. Ini salah satu saja diantaranya. Oh, itu Untuk tadi yang iya, untuk salah satu kelompok yang hobi pusaka kayak gitu. Untuk yang kelompok tidak hobi pusaka ya melalui lembaga psikologi terapan Al-Amin ini. dan lembaga ini tidak hanya untuk orang dalam ya. Tidak hanya untuk santri, tapi untuk masyarakat luar, juga beberapa alumni, wali santri, bahkan ada yang orang sering konsultasi lewat WA ke saya, konsultasi ya, tidak pernah ketemu sebelumnya, dan saya tidak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Ya sudah, kita sharing komunikasi, dan itu sudah berjalan sekitar 3 tahun 4 tahun sekarang itu. Saya tertarik, kenapa? Karena ada nilai yang bisa saya berikan yang bermanfaat untuk mereka itu. Ini terakhir nih Kiai. Ini. Bagi antum, yang paling menarik dari pusaka itu apa sih? Pertama, falsafah. Jadi filosofi dari keris itu sendiri atau pusaka itu sendiri yang menjadikan saya tertarik. Di antaranya seperti salah satu contoh ya. Ini tongkat komando ya. Ini falsafahnya di antara ada ros. Kalau di sini seperti bambu. Ini ada ros 1 2 3 4 5 6. Ruas ya. Ruas. Kalau dalam bahasa Jawa itu ros. 6 itu simbol dari rukun iman. Itu. Kemudian di sini ada aksara Jawa. Ini yang digabungkan dengan aksara dalam huruf hijaiyah. Kaf, ha, nun, jim. Di sini kalau dibaca secara Arab dari arah bacaan hijaiyah ini kaf, ha, nun, jim. Di sini bacaannya ngotobo gomo. Mogo botongo, jadi terbalik ngotobo gomo gitu. Ini saya mengambilkan falsafah ini, ada Arab ada Jawa, tertariknya di sini jadi Arab digarap, Jawa digowati. Kita artinya Arab dengan Jawa itu tidak bisa ditinggalkan dalam budaya Nusantara itu. Jadi meskipun kita itu tinggal di Jawa, tapi juga kita akan menjunjung nilai-nilai Islam yang memang sumbernya dari Rasulullah, dari Arab Saudi ya, dari Arab ya. Tapi juga tidak meninggalkan tempat berpijak kita, yaitu di Nusantara. Karena di Nusantara ada di bawah ini. Dan di sini ada 4 sisi. Ada 4 sisi ini. Jadi ada 4 penjuru dari segala arah itu. Kemudian yang dijunjung di sini adalah lafal Allahu itu. Lafal Allah tentunya ini adalah simbol gambaran bahwasanya ya yang paling atas yang tinggi itu hanya tauhid ilallah di situ. Dan ini sebagai tongkat komando. Jadi falsafah itu yang kemudian. Jadi kalau kita memahami sesuatu itu dengan pemahaman, maka tidak ada satupun yang akan salah. Insya Allah dengan pemahaman yang benar itu akan mengantarkan kita pada kebenaran. Begitu. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang perlu kita gali. Orang terjadi tidak paham, akhirnya terjadi salah paham kan gitu. Tapi kalau pahamnya benar, maka tidak akan terjadi salah paham. Ya akan baik-baik saja semuanya. Kayak gitu. Oke, Tretan. Jadi pusaka sebagai media dakwah, sebuah pusaka akan bernilai lebih ketika dia digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, tidak hanya sekedar koleksi, tapi digunakan pula untuk media dakwah, media pemersatu dengan masyarakat di sekitar. Ini yang kita peroleh hari ini dari Kiai Amir. Mudah-mudahan melalui acara Cabis ini kita semua bisa mendapatkan manfaat. Amin. Kita akan berjumpa lagi di acara Cabis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.